Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ina Mutiara, Prodi Teknik Informatika NIM 121140158. Halo, perkenalkan nama saya Diana Tiara Putri dari Prodi Teknik Informatika. Nama saya Ferdinand Zulfan Lindan dari Prodi Teknik Informatika NIM 121140170. Pada header terdapat library. Di sini kita menggunakan include IOStream. Lalu di bawahnya kita menggunakan using namespace std, yang mana digunakan untuk memudahkan kita nantinya dalam membuat input dan output pada program. Pada fungsi utama, di bawahnya kita mendeklarasikan variabel-variabel yang diperlukan untuk membuat program perhitungan pendapatan programmer ini. Di sini kita menggunakan tipe data berupa string dan integer. Lalu pada line 8, digunakan untuk menampilkan luaran berupa masukan jumlah programmer. Pada line 9, digunakan agar pengguna dapat memasukkan jumlah programmer yang diinginkan. Pada line 10, di sini kita menggunakan perulangan for dengan deklarasi dan inisialisasi nilai i sama dengan 0, syarat atau kondisi i kurang dari jumlah, dan nilai pencacah i++. Masuk ke perulangan, pengguna diharuskan memasukkan nama dari programmer. Lalu pada line 14 hingga 19, digunakan untuk menampilkan daftar tingkatan programmer. Di sini terdapat 5 tingkatan yang ditampilkan. Lalu pada line 20, terdapat luaran berupa silakan masukkan tingkatan Anda. Dan pada line 21, digunakan agar pengguna dapat memasukkan tingkatan dari programmer tersebut. Pada line 23, terdapat luaran berupa jumlah jam kerja. Dan pada line 24, digunakan agar pengguna dapat memasukkan jumlah jam kerja programmer. Pada line 26, terdapat luaran berupa jumlah hari kerja, dan pada line 27 digunakan agar pengguna dapat memasukkan hari kerja programmer. Dalam perulangan ini juga terdapat percabangan, di mana percabangan pertama, jika tingkat sama dengan 1, maka gaji per jam programmer sama dengan 25.000. Lalu jika tingkatnya sama dengan 2, maka gaji per jamnya sama dengan 22.500. Jika tingkatnya sama dengan 3, maka gaji per jamnya sama dengan 20.000. Jika tingkatnya sama dengan 4, maka gaji per jamnya sama dengan 17.500. Jika tingkatnya sama dengan 5, maka gaji per jamnya sama dengan 15.000. Selain dari itu, jika tingkatnya tidak teridentifikasi antara 1 hingga 5, maka gajinya dianggap sama dengan 0. Lalu pada line 41, inisialisasi nilai variabel total, di mana sama dengan gaji dikali jam kerja dikali hari kerja. Setelah itu nilai i akan bertambah dan dilakukan pengecekan kondisi. Jika kondisi terpenuhi di sini, maka perulangan akan terjadi dan harus memasukkan kembali data-data seperti sebelumnya. Jika tidak, maka perulangan akan keluar, maka program akan keluar dari perulangan pertama dan masuk ke perulangan kedua dengan deklarasi dan inisialisasi variabel i sama dengan 0, kondisi i kurang dari jumlah, dan nilai pencacah i++. Sama seperti sebelumnya. Lalu pada perulangan ini juga terdapat percabangan, di mana jika tingkat i lebih dari 0 dan tingkat i kurang dari 6, maka program akan menampilkan nama dan tingkatan programmer yang diketahui dengan total gaji yang terverifikasi. Dan jika percabangan pertama tidak terpenuhi, maka program akan menampilkan nama programmer dengan tingkat programmer yang tidak diketahui, lalu dengan total gaji sama dengan 0. Perulangan akan terus terjadi hingga kondisi tidak terpenuhi, sama seperti di atas. Pertama, kita harus menjalankan program. Nah, pertama-tama kita harus memasukkan jumlah programmer yang ingin dihitung gajinya. Di sini saya menginputkan 3 programmer yang ingin saya hitung gajinya. Lalu kita masukkan nama yang pertama.
Misalkan nama yang pertama kita tulis Abdi. Dengan tingkat programmernya 1. Jumlah jam kerja 8 jam per hari, dan jumlah jam kerja 20. Nama yang kedua Budi. Tingkatan programmer kita masukkan 2. Jumlah jam kerjanya 8, dan jumlah hari kerja 22. Lalu yang ketiga Chandra. Dengan tingkatan programmer, di sini kita masukkan tingkat programmernya selain dari kelima tersebut, kita masukkan angka 6. Lalu jumlah jam kerja dan hari kerjanya kita samakan seperti sebelumnya. Maka program akan menampilkan pertama Abdi, programmer tingkat 1 dengan total gaji sebesar 4 juta. Lalu kedua Budi, programmer tingkat 2 dengan total gaji per bulannya 3.600.000. Lalu Chandra, tingkat programmer dengan tingkat yang tidak diketahui, total gajinya sama dengan 0. Sekian penjelasan program dan cara menjalankan program tersebut.